Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sekarang sampai yang syair itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala al-faqih Ismail al-Muqri rahimahullah ta'ala telah berkata, al-faqih namanya Ismail Muqri rahimahullah ta'ala dalam syairnya nih, tusalli bila qalbin salatan bimisliha. Tusalli, kamu salat, bila qalbin, tanpa hati, artinya enggak khusyuk. Salatan, satu salat, bimisliha, dengan semacam salat. Yakunul fata, adalah seorang pemuda, mustajiban, berkeharusan, lil ukubati, mendapatkan siksaan. Jadi kalau sholat nggak khusyuk, lebih dekat kepada azab, dosa daripada pahala. Makanya kita dianjurkan sholat itu harus khusyuk. Jadi kalau kita sedang sholat, ingat siapa yang kita hadapi dan siapa yang kita ajak bicara. Tazillu, maka jadilah engkau, waqad atmamtaha, dan sungguh telah kau sempurnakan sebetulnya sholatmu itu. Tapi ghairu alimin, tanpa dengan ilmu, pengetahuan, tanpa dia mengetahui, tanpa khusyuk salatnya. Sempurna sih sempurna, tapi khusyuknya enggak. Itu bahaya juga. Tazidu, kau tambahkan, ihtiyaton, berhati-hati, rokaatan ba'da rokatin, serokaat demi serokaat. Lebih hati-hati kita sholat tuh. Fawailuka, maka celakalah kamu. Tadri, kamu tahu. Man tunajihi, siapa yang kau sedang munajat kepadanya. Ya. Muridun, padahal kamu berpaling daripadanya. Kamu lagi hadapi dia, tapi kamu berpikirnya kepada yang lain. Ya. Sebab apa? Di hati kita enggak ada. Enggak bisa seperti kita sedang menghadap pada orang tua kita. Kita bicara hati-hati sama orang tua. Apalagi kita lagi ada punya hajat, minta didoakan, terus segala macam, dengan bicara yang lemah lembut. Tentunya kita atur omongan kita supaya jangan tersinggung orang tua, supaya bisa menerima keinginan kita. Ya, itu kepada orang yang kita hadapi, bukannya Allah. Bagaimana kalau kita sedang menghadap pada Allah, padahal pikiran kita kemana-mana? Nggak nyambung tuh segala apa yang kita inginkan. Wa baina yaday man tanhani, dan di hadapanmu adalah zat yang kamu ruku kepadanya, kamu tunduk kepadanya, tapi ghairu mukhbitin, kamu tidak mengikuti aturannya. Tukhatibuhu, kamu bicara dengannya,
kepada siapa yang kamu hadapi dengan kalimat iyyaka na'budu, kepadamulah kami menyembah, tetapi mukbilan ala ghairihi, serta menghadap, padahal kamu menghadap ala ghairi, kepada yang lainnya, fiha, di dalam salat itu, li ghairi daruratin, tanpa darurat. Ngomong si iyyaka na'budu, tetapi hatinya kemana-mana, ya. Jadi kalau kuda bicara iyyaka, kepadamu lah, rasanya dekat enggak tuh kita sama dia? Dekat enggak? Dekat. Harus merasa dekat kita dengan Allah. Kalau ngomong udah pakai kamu, kan dekat gitu. Kalau dia mungkin jauh, tapi kalau kamu dekat enggak? Dekat. Jadi mestinya dekat kita kepada Allah. Jangan sampai pikiran kita kemana-mana. Mulut kita, lidah kita lagi bicara kepadamu, ya Allah, kami menyembah, tapi pikirannya lagi kemana-mana, ya, nggak nyambung tuh. Walau rodda, dan jika menolak, man najaka, seseorang, najaka yang munajat, ya, membisikkan kepadamu, lil ghairi, kepada yang lain, torfahu, pandangannya, tamayyasta min ghaizin alaihi wa ghairah, pasti kamu bisa membedakan dari rasa karena marah, min ghaizin, dari marah, alaihi, atasnya, wa ghairah, gairatin, gitu, gairah itu cemburu, ya. Kita lagi ngomong nih kepada si A, tapi mata kita kemana-mana, tersinggung nggak kira-kira? Tersinggung nggak? Gitu. Anda lagi ngomong sama ente, tapi mata Anda kemana-mana gitu, nah, enggak. Gitu lah kira-kira. Marah kita, kesel, ya, ngomong sama siapa sih? Ya, ngomong sama kita tapi matanya kemana-mana gitu. Begitu juga sholat, harus yang kita hadapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pandangan mata, indera kita senantiasa ke tempat-tempat sujud, jangan kemana-mana, jangan lalakan. Tempat sujud kita bukan berarti mata indera kita melihat Allah, bukan, tetapi hati kita yang menghadap kepada Allah adalah hati kita, wajah kita, wajah hati kita. Ama tastahi, min malikil mulki ayyara sududaka anhu ya qalilal muru'ah. Ama tastahi, apakah kamu enggak malu, min malikil mulki, dari raja di raja, ya, yang kamu hadapi adalah raja di raja, bukan raja lagi, bukan presiden lagi yang kita hadapi, rajanya raja, malikil mulki, sedang menghadap kepada dia, ayyara sududaka anhu, tetapi dia melihat kepadamu tentang penolakanmu. Artinya kamu itu sebetulnya nolak gitu, nolak, minta-meminta tapi kemana-mana menyimpang, ya, nggak malu emang kita, ya, ya qalilal muru'ah, wahai orang yang nggak punya malu, ya. Jadi kita ketika menghadap pada Allah, ketika kita mau sholat, harus ada rasa malu kepada Allah. Kalau sholat kita bicaranya, bacaannya nggak benar, kita perbaiki. Ilahi,
wahai Tuhanku, ihdina, tunjulikilah kami, biman hadaita, pada orang-orang yang telah kau beri petunjuk, wa khudbina, dan bawalah kami, ilal haqqi, kepada jalan yang benar, nahjan fi sawa'i tariq, demi menuju pada jalan yang lurus. Khotimatun, ini satu khotimah, penutup bil azkari, di dalam zikir-zikir al-ma'surah, yang maksur ba'da sholatil maktubah, sesudah sholat yang difardukan. Zikir yang maksur itu zikir yang diambil daripada amalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ba'da sholatil maktubah, yang dibaca oleh Rasul sesudah sholat yang 5 waktu. Apa tuh? Kita ikutin. Kalau kita rasa cinta kepada Rasul, ya. Apa sih sebulan amalan Rasul tuh yang dibaca sesudah sholat 5 waktu? Ya. Rawat telah meriwayatkan At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, an Abi Umamah, dari Abi Umamah, kila, dikatakan, ditanya, li Rasulillah, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ditanya oleh sahabatnya, ayyud du'a asma'u, ayyud du'ai asma'u, doa apakah ya Rasul yang paling didengar oleh Allah, yang paling diperhatikan dan paling diterima? Kapan itu? Qala, Rasul menjawab, jawabul lailil akhir, yaitu berdoa di tengah-tengah malam, tetapi di akhir malam, tengah malam akhir, sekitar jam 2 ke atas. Itu doa yang sangat mustajab di situ. Makanya kalau tengah malam bangun pengen kencing, alhamdulillah, alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terima kasih pada Allah dibangunin melalui pengen kencing. Jadi kemana kita terlarinya? Kalau pengen kencing, ke WC. BWC jangan sekedar cebok, bisa cebok wudu, ya. jangan bisa cebok lari aja udah lagi, ya. Jadi bisa cebok wudu dulu, kalian deh. Apalagi rasa tidur udah kenyang deh, tidur dari jam 10, udah tidur, ya, udah kenyang tidur. Kalau bangun jam 2 jam 3 udah tegar udah. Ya, wudu. Jadi sholat di waktu malam, berdoa kepada Allah. Apa yang kita inginkan kepada Allah? Pasti kita punya hajat. Hidup ini pasti punya hajat. Semuanya orang punya hajat. Ya, minta kepada Allah tengah malam. Malaikat keliling tuh dari langit turun ke bumi. Ketika jam 2, mulai jam 2 ke atas, malaikat dari langit turun, lihat siapa yang lagi pada berdoa, ya, siapa yang lagi sujud, siapa yang lagi istighfar. Itu keliling malaikat akan mengaminkan doa-doa kita. Ya, malaikat rahmat akan memberikan rahmatnya kepada kita dari Allah. Mana lagi, ya, setengah malam mungkin jarang kita. Mana lagi, waduburos sholawatil maktubat, dan sesudah, ya, sholat yang 5 waktu.
Nah itu sholat 5 waktu sesudahnya kan pada wiridan tuh, pada zikir itu jangan ditinggal sembarangan itu. Ya. Kalau belum selesai doa jangan keluar dulu, selesaikan doa dulu. Sebab di situ kita lagi minta-minta, lagi antri. Apa yang kita inginkan. Apalagi ketika selesai sholat baca istighfar 3 kali paling tidak. Kita baca tahlil, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. 3 kali baca tahlil. Rasul sabdakan, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir, fi kulli dubiris salat. Di dalam tiap-tiap selesai sholat dia baca itu tuh salasan 3 kali. Ghafarallahu dzunubahu, Allah ampuni dosa-dosanya. Udah kayak kita gini, udah harapan kita ampunan dosa aja udah. Sudah ampunin dosa kita, udah luar biasa. Dosa tidak ada henti-hentinya, nambah mulu sama kita. Tetapi istighfarnya kagak. Waduh, mungkin berat kita. Ya. Sholat juga kurang bermanfaat kalau sesudah sholat nggak zikir, kurang berfungsi sholat kita. Justru kita minta supaya diterima sholat kita, supaya diterima permohonan kita, istighfar kita habis sholat. Apalagi kalau habis sholat Jumat, ya. Tuh kenapa duduknya paling belakang, hari barisan paling belakang, pada uga ke depan ya. Mau pulang duluan kali ya. Aduh. Atau mungkin kalau khotibnya lembut bicaranya dia mau tidur aja ya. Ya. Itu doa kita sangat mustajab. Makanya yang penting kontak, kita ikhlas ngaminin yang baca doa, kita ikhlas. Ya, dengan bacaan doa yang wiridan yang panjang-panjang, baca sholawatnya, ikhlas. Jangan kesel sama imam, doanya lama banget ini. Ya, kudu ikhlas, wiridannya lama banget, gue jadi udah pengen makan, lapar segala macamnya. Ikhlas. Waqala Nawawi, dan telah berkata Imam Nawawi, ajma'al ulama'u, telah sepakat ulama, ala istihbabi zikri wa du'a'i ba'da sholati. Istihbab itu sunnah yang sangat dicintai oleh Rasul. Sepakat para ulama ala istihbabi zikri wa du'a, atas disunnahkannya zikir dan doa ba'da sholati, sesudah sholat yang 5 waktu. Faminaz zikri al-masyuri, maka diantara zikir yang maksur yang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma kharajahu Ibnu Sinni, apa yang telah meriwayatkannya zikir itu oleh Ibnu Sinni, wa Abu Ya'la, dan Abu Ya'la, anil Barra, dari Barra, qala, telah berkata ia Barra, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man istaghfarallaha dubura kulli salatin, man istaghfarallaha, barang siapa yang istighfar kepada Allah, dubura kulli salatin, sesudah tiap-tiap salat, salasa marratin, 3 kali dia istighfarnya. Faqala, maka dia membaca astagfirullah allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah, aku mohon ampun kepada Allah alladzi zat la ilaha, tidak ada Tuhan yang wajib disembah illa huwa, melainkan dia al-hayyul qayyum, yang maha hidup dan maha tegak. Wa atubu ilaihi, dan aku bertobat, aku kembali kepadanya. Bertobat tuh kembali, Pak. Kembali dari jauh kepada Allah, deketin taubat namanya. Dulunya males ke masjid, lantas dia rajin ke masjid, itu taubat. Jadi kembali kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Di mana rumah Allah? Di situ dia datang. Apa yang harus dibaca, apa yang harus dihafal, dia lakukan. Ya, wa atubu ilaihi, dan aku kembali kepadanya. Kupirat junubuhu, diampuni dosa-dosanya. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala jika memang dosanya kepada Allah. Wa in kana qad farra minaz zafi, meskipun adalah dosanya itu seperti dia telah keluar, telah lari daripada barisan perang karena takut perang. Dia udah lari, dia udah masuk ke perang, baris, begitu perang takut dia kabur ya. Ya. Tadi daripada membela agama, membela negara, ya, naruh dia. Itu dosa. Setiap kita mau perang, membela agama, membela negara, ya, membela umat, tiba-tiba begitu terjadi perang, kabur ya. Nggak kayak santri zaman dulu di Surabaya. Ya, santri-santri membela kemerdekaan, dipimpin oleh kiainya. Ya, cuman apa yang dia bawa? Bambu runcing, bambu yang diruncingin, yang ditajemin, cuman bawa bambu aja, bambu runcing. Santri. Ya santri, segede-gedenya santri, bocah mulu tuh, berani. Banyak yang meninggal dunia pada saat itu melawan penjajah Belanda. Tetapi di situ ada fatwa yang dikeluarkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang berfatwa bahwasanya mati gugur di dalam membela negara termasuk mati syahid. Ya, membela negara hukumnya adalah wajib, dan dia meninggalnya andai kata gugur, matinya mati syahid. Apa mati syahid? Di dalam membela itu, negara itu, mati syahid itu, Pak, di dunianya andai kata dia meninggal waktu di medan perang membela negara, apalagi barengan dengan agama lagi ya, di situ maka andai kata gugur, dia nggak wajib disolatin, nggak wajib dimandiin, bungkus saja kubur, bebas. Sebab dia ruhnya langsung diterima oleh Allah untuk dimasukkan ke taman surga. Ya,
sedang menanti-nanti keluarganya. Kapan keluarganya yang pada mau berjuang seperti dia, pengikut-pengikutnya dan sebagainya. Santri-santri, para ulama banyak yang pada korban, yang pada gugur, yang mati syahid ketika membela negara demi kemerdekaan Republik Indonesia. Perjuangan siapa itu? Kalau bukannya para ulama dulu. Bahkan Bung Tomo pun ketika dia akan maju berperang, minta dulu fatwa daripada ulama-ulama di sana. Jaminannya, ya, itu syahid. Syahid itu surga, Pak. Langsung. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahyaun. Jangan sekali-kali kau kira mereka yang gugur di medan perang membela negara, apalagi agama, mereka itu mati. Bukan, bal ahyaun, mereka itu hidup, Pak. Inda rabbihim, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yurzakun, penuh dengan rezeki yang Allah berikan kepada dia. Apa rezeki? Kebutuhan apa aja cukup dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita hendaknya mempunyai jiwa yang yakin dan percaya sebagai orang yang beriman, ya, dengan janji-janjinya, janji Allah. Kalau kita cukup berjihadnya bangun malam deh, sholat tahajud, ya, sholat tahajud. Sekarang perjuangan kita udah tua begini, mau ikut perang, ya udah pada, ya udah nggak ada perang sekarang, ya. Yang ada tinggal kita rajin ibadah aja, dan istighfar aja, rajin ke masjid. Perjuangan kita rajin ke masjid, melangkah ke masjid, ya. Nggak ada perang sekarang. Ini kadang-kadang ke masjid takut, sebab kemarin ada yang mati di masjid, takut ke masjid dia. Ada yang mati lagi sholat katanya di masjid, gua takut ke masjid jadinya. Lo justru kita ya, cari tempat di mana dia mati, di situ. Udah kita dirinya di situ. Jangan-jangan gua mati juga nih kayak dia. Begitu. Mesti berani kita, sebab semuanya akan mati manusia. Cuman kita nggak tahu. Jangan sampai mati kita lagi berdosa, lagi malas, lagi ogah ke masjid, lagi jauh dengan Al-Quran, lagi jauh dengan Allah. Jangan sampai itu. Jadi su'ul khotimah namanya, jelek ke akhir hayatnya. Padahal yang kita bidik adalah husnul khotimah. Dua minggu yang lalu kan ada yang meninggal di masjid saya, ya, waktu sholat subuh. Saya sekarang demen tuh, lemangan dia mati tuh. Saya dirinya sholatnya di situ. Ya kebetulan begitu kita datang kosong mulu gitu sih, udah di sini. Ya, kita kudu siap, apapun juga kita harus siap. Kita siapkan buat kembali ke sana. Jangan kita takut. Ya, dan kita takut. Ya, memang kita asal jangan mengganggu orang aja kita. Orang lagi sholat, ya, nggak boleh. Baca istighfar habis sholat, ampunan dosa. Pulang dari masjid, tuh udah bersih kita daripada dosa-dosa kita. Kalau udah bersih dosa-dosa sama kita, itu kita untuk berbuat kebaikan enteng rasanya. Untuk ke masjid lagi, untuk berwudu, untuk dengerin ajan, itu enteng. Kalau kita nggak banyak dosa. Ini kan karena kita banyak dosa, jadi berat itu untuk berbuat kebaikan. Sama juga duit, rezeki, ya, makanan apa saja.
Kalau memang dari yang halal itu pengen aja bagi orang, ya, ini ayo bagi-bagi kan aja. Tapi kalau yang dari halal, oh enggak, maunya diajak maksiat, maunya buat belajar yang enggak keruanan, maunya buat mubazir, nggak ada. Ingat untuk yatim, ingat buat orang jompo, ingat buat membela ini ya saudaranya yang sedang sakit, untuk membantu dia, untuk ini dan itu, jangan. Apalagi untuk haji, untuk umroh, ya jauh. Kalau memang rezeki itu dari yang kurang bersih kehalalannya, ya. Sama juga diri kita, kalau kebanyakan dosa berat. Kalau kita hati kita nggak bersihin dulu, ya. Kudu khusyuk dulu di dalam sholat, baru enteng ringan. Kalau nggak ada khusyuk dalam sholat, udah berat banget. Wa innaha lakabiratun illa alal khoshiin. Bahwasanya sholat itu berat banget, apalagi berjemaah. Waduh. Illa alal khoshiin, kecuali orang yang sudah mencapai khusyuk sholatnya. Enteng, ringan, melangkahkan kaki. Ya. Wa yazidu, dan menambahkan fihi, di dalam zikir itu, istighfar itu al-azim, dengan ma'abat al-azim, astagfirullahalazim tuh. Kalau tadi kan baca astagfirullah doang tuh nggak ada al-azimnya. Nah, di sini boleh ditambahkan waktu kapan? Ba'da subhi wal maghrib, yaitu yang sesudah subuh dan sesudah maghrib yang pakai al-azim. Kalau yang bukan subuh dan maghrib itu cukup astagfirullah allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau maghrib dan subuh pakai tambahin al-azim, astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Tapi kalau kita mah semuanya pakai azim aja ya. Pakai azim aja gitu semuanya. Ya enggak apa-apa, ya. Iya, enggak apa-apa. Udah hafalnya begitu, ya sudah astagfirullah, udah azim aja udah kita mah, ya nggak apa-apa, bagus. Tapi di sini adalah yang paling tidak adalah subuh dan maghrib. Istighfarnya makanya astagfirullahalazim, ya. Kalau selain itu johor, asar, isya itu astagfirullah allazi la ilaha illa huwa, cukup. Tapi kita pakai azim juga nggak apa-apa. Tapi jangan terbalik, malah maghrib nggak pakai lazim, subuh ya. Malah nggak terbalik, jangan. Paling tidak itu subuh dan maghrib pakai lazim. Apalagi semuanya pakai lazim, ya cakep semuanya, ya nggak apa-apa. Wa Muslimun, dan telah meriwayatkan Imam Muslim, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idzan sarafa min salatihi, apabila selesai dari salatnya, istighfar. Beliau baca istighfar. Ya, istighfar. Beliau baca istighfar salasan 3 kali. Ya, astagfirullahaladzim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi kalau kita lihat di sini semuanya diterusin, ya. Astagfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astagfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwa. Jadi 3-3-nya terus. Kan ada yang kadang-kadang bimbing cuma astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal qayyum. Baru diterusin yang ketiga. Ya. Padahal lebih baik dari yang pertama, 2, 3 sama. Terusin semuanya. Ya, istighfarnya. Faqala, dan berkata lagi ia Rasulullah, apa yang dibaca? Allahumma antas
salam wa minkas salam. Ya, tabarakta ya zal jalali wal ikram. Ya, kalau kita lebih hebat lagi nih sini biasanya. Assalam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Cakep. Ya. Itu yang biasa kita baca. Ini yang maksudnya ini sama juga. Itu adalah booking surga itu. Kita lagi booking surga, bukan sekedar istighfar, tetapi booking surga. Surga jangan kehabisan, booking dulu sekarang, ya. Bukan kehabisan, entenya nggak booking soalnya ya. Nggak ada surga kehabisan. Nggak kayak sini. Tahun baru nih, kudu booking no pila no. Dari sekarang no. Udah penuh katanya. Buat Desember habis sudah penuh. Pila yang mana aja udah pada, apalagi yang kira-kira itu udah susah. Pila yang biasa kita pakai tiap tahun, wow udah penuh. Hotel penuh. Mau tahun baru. Subhanallah. Tapi surga nggak ada yang booking di surga nih. Ya. Surga bookingnya dengan Allahumma antas salam wa minkas salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram wa adkhilal jannata darussalam, dan masukinlah kami ke dalam surga darussalam, gudang keselamatan di situ, gudang kesejahteraan di dalam surga. Namanya surga Darussalam. Booking udah ada sekarang. Makanya kalau yang nggak baca itu berarti dia belum booking tuh surga itu. Terus juga rasanya berat ya beramal salehnya. Ya. Deketin Allah. Allahumma ya Allah antas salam, kaulah assalam, keselamatan. Wa minkas salam, dan darimulah assalam, keselamatan. Tabarakta, maha berkah kau, maha mulia engkau, ya zal jalali wal ikram, wahai zat yang maha agung. Al jalal, maha agung, wal ikram, dan maha mulia. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah. Wahdahu, dengan segala keesaannya, yang maha esa. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya, nggak ada teman, nggak ada syarikat padanya. Lahul mulku, baginya lah, miliknya lah segala kerajaan. Walahul hamdu, dan miliknya lah segala puji-pujian. Puji-pujian itu semuanya milik Allah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Ya, lahul hamdu, baginya lah, miliknya lah segala puji-pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah Allah atas segala sesuatu qadir, maha kuasa. Allahumma la mani'a lima ataita. Ya Allah, la mani'a, sungguh tidak ada yang menghalangi. Mani'a, yang menghalangi. Lima ataita, bagi apa yang telah kau berikan. Nggak bakalan ada yang bisa menghalangi. Bila mana kau, Allah akan memberikan sesuatu kepada kita, nggak ada yang bisa nghalangin. Wala mutia lima manata, dan tidak ada juga yang mampu memberi bagi apa yang telah kau cegah, ya kau halangi. Nggak ada yang bisa. Kalau udah dihalangi oleh Allah nggak bisa. Siapa juga nggak bisa. Kalau Allah sudah halangi, jangan. Udah nggak bisa. Pihak-pihak lain, makhluk-makhluk yang lain akan berusaha. Nggak ada. Wala roda lima qadaita, dan juga tidak ada yang menolak bagi apa yang telah kau tentukan kepada seseorang. Wala yanfa'u zal jaddi minka al jaddu, dan tidak ada juga yang berguna, yang bermanfaat, yang mempunyai keagungan, ya minka, daripadamu, al jaddu,
segala keagungannya. Wala haula, dan tidak ada daya untuk berbuat taat. La haula, tidak ada daya untuk berbuat ibadah, untuk berbuat taat kepada Allah. Wala quwata, dan tidak ada kuat, tidak ada kekuatan untuk meninggalkan maksiat. Ini dua hal. Kenapa pakai la haula wala quwata? Ya, tidak ada daya, tidak ada kemampuan untuk apa? Berbuat ibadah. Wala quwata, dan tidak ada juga kemampuan, kekuatan untuk meninggalkan maksiat. Jadi semuanya itu illa billah, melainkan dengan kehendak Allah. Makanya kita harus beruntung banget, merasa bersyukur banget kepada Allah. Ya, kita digiring ke masjid oleh Allah. Hati kita digerakin oleh Allah, pengen ke masjid, pengen ngaji, pengen iktikaf, pengen istighfar, pengen berdoa, pengen sholat berjemaah. Itu luar biasa itu. Ya, luar biasa. Kalau bukan Allah yang menggerakkan kita, nggak bisa, nggak ada. Sebab pada dasarnya manusia ini adalah jauh dengan Allah, jauh, nggak kenal Allah, nggak kenal. Ini kita ini dasarnya ketika waktu baru lahir, emang siapa yang kenal? Nggak ada, nggak ada. Tiba-tiba hati kita digiring oleh Allah untuk mengenalnya. Makanya anak-anak kita masukin ke TPA, ya, ke TK Islam, ke Raudhatul Atfal. Di situ dia baca akidah, rukun iman ada berapa, rukun Islam ada berapa. Mulai dipengenalkan sama anak-anak kita. Raditu billahi Rabban wabil islami dinan wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah wabil ka'bati imam wabil qur'ani imaman wabil ka'bati kiblatan wabil mu'minina ikhwanan wa tabarakna min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Dan aku membebaskan diri, kami membebaskan diri pada agama selain pada Islam. Jauh, ya, menjauhkan diri daripada agama selain Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama kita tidak ada yang lain kecuali Islam. Pilihan kita. Sementara banyak orang ngaku beragama. Ya, tergantung keyakinannya. Selagi bertuhan dia. Ya. Jadi prinsip kita lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu silahkan, bagiku agamaku silahkan. Kalau memang aku yakinnya ini udah nggak bisa diganggu. Ya, kita juga begitu. Kita tinggal menyuburkan Islam aja nih kepada yang sudah masuk Islam, kita ajarin biar benar berimannya, bertakwanya kepada Allah, ilmunya untuk ibadah. Itu aja kita mantepin. Nggak usah kita lebih pikiran supaya orang bukan Islam biar pada masuk. Nggak usah ganggu. Kita olah dulu nih anak kita, istri kita, saudara kita, biar pada beriman, bertakwa pada Allah yang benar. Kita jaga jangan sampai keluar dari Islam. Itu aja udah cukup perjuangan kita. Tidak harus memaksakan orang lain untuk masuk Islam, nggak ada. Ya, kecuali dia berkeinginan. Maka tinggal kita berbuat baik dengan sebaik-baiknya ajaran Islam, sehingga kelompok lain bisa tertarik kepada Islam, pengen masuk Islam, penuh kedamaian, kasih sayang di dalam Islam. Ya, tolong menolong di dalam Islam. Ya, banyak sujud, banyak doa, banyak selamatan orang Islam. Ya, apa aja. Membangun rumah, selamatan. Sampai membongkar rumah juga selamatan juga. Membongkar rumah selamatan. Apalagi membangun, ya, supaya selamat. Begitu. Mau nikah,
Selamatan. Selamatan. Mau bercerai? Ya. Selamatannya mau kawin lagi kali ya. Ya. Yang penting kewajiban kita amalkan ajaran Islam. Kalau kita amalkan ajaran Islam, sungguh kedamaian, kerukunan umat yang beragama luar biasa. Ya. Baca nih. Kalau kita walayan faujal jadi mingkajat wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya untuk berbuat taat dan ibadah. Wala quwata, dan tidak ada kekuatan untuk meninggalkan maksiat. Coba kita lihat orang yang bermaksiat, kita suruh tobat itu nggak gampang itu, nggak gampang. Udah tobat bang, udah tua bangka, masih nggak mau juga mau sholat. Ya belum kenal masjid, belum kenal musola, sejadah no gua kasih, sarung no gua kasih bang. Nggak bisa, kerjaannya main mulu deh. Ya kan, judi, mabok, ya kan, sama bini berantem mulu, anak nggak diurusin, ya, aduh, ya, itu mau balik kepada jalan bener, nggak gampang itu, illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah, dengan kehendak Allah. Doain aja deh kepada mereka-mereka yang ngaku beriman tapi masih jauh dengan Allah, supaya mereka tobat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah. Wala na'budu, dan kami tidak bakalan menyembah illa iyyahu, melainkan kepada Allah. Lahun nikmatu, miliknya lah segala nikmat. Walahul fadlu, miliknya lah segala karunia. Wassanaul hasanu, begitu juga puji-pujian yang bagus, hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita kalau dipuji jangan bangga. Seseorang memuji kita karena Allah memberikan sifat kita yang terpuji. Ya alhamdulillah, milik Allah semuanya. Allah berikan kepada kita sinar puji-pujian yang membuat orang memuji kita. Dan jangan kita bangga, jangan kita takabur. Banyak orang yang memuji kita, kemudian kita berani menghina yang lain, kemudian kita menyepelekan yang lain. Mereka usaha kita, puji-pujian, bukan, Allah sudah berikan kepada kita. Banyak orang memuji kita, jangan sombong kita. Tingkah laku kita malah berubah jadi sombong, hilang dah puji-pujian kita, ya. Pujian itu kayak kalau dipuji kepada Allah, alhamdulillah, puji-pujian kembalikan kepada Allah, semuanya milik Allah. Cuman kebetulan aja kita mampu berbuat kebaikan sehingga orang-orang pada muji, ya. Nah, seperti kita banyak sedekah, orang pada muji, aduh dia mah katanya sedekahnya banyak, segala macam. Kemudian kita sombong, nah timbulnya, nah hilang dah, pahalanya hilang, ya. Karena puji-pujian itu kita nggak kembalikan kepada Allah, kembalikan pada Allah. Ini semuanya kehendak Allah, biiznillah, dengan izin Allah. Mukhlisin, pada ikhlas semuanya. Lahudin, kepada Allah. Dia taat dengan menjalankan agamanya. Walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir pada benci. Walau kariha, walaupun pada benci, al kafiruna, orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada benci dengan kita. Tenang aja, gak usah kita, waduh ya kesian dia pada benci kita, bagaimana caranya nih ya, malah ngikut aja sama dia dah,
supaya dia nggak benci sama kita. Nah, jangan. Kita istiqomah. Sekarang kan banyak pada ikut-ikutan, ya, pada ikut-ikutan. Dia pengen bersatu dengan kita, malah kita diajak-ajak sama dia. Jangan. Kita mah kita aja. Ya, kita mah ke masjid, mereka mah ke tempat ibadahnya, gitu masing-masing. Kita nggak usah ngajak mereka, ayo ke masjid, nggak usah. Ada maulid nih, nggak usah, ya. Nah itu Pak. Ya. Ya sampai di sini mudah-mudahan ada manfaatnya. Kasih tandanya. Zikir ya sesudah sholat 5 waktu jangan kita abaikan. Kita ikutin. Apa aja yang dibaca sama imam deh, ya ikutin aja. Kalau udah selesai berdoa selesai, jangan kita keluar deh dari masjid ini. Kalau udah selesai, ya kadang-kadang baca doa selesai, salam-salaman, bukan pulang, sholat dulu ba'diyah 2 rakaat. Kalau memang ada ba'diyahnya, ini bisa salam-salaman malah pada pulang ya. Sholat dulu 2 rakaat. Umpamanya kalau yang ada ba'diyahnya, ya seperti isya, maghrib, gitu ya. Sholat dulu 2 rakaat baru pulang. Demikianlah apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan ya diberikan sehat walafiat semuanya nih. Ya, saya kadang-kadang ada gangguan jadi telat gitu ya. Mohon maaf ya. Dan kadang-kadang bukan telat lagi, nggak bisa datang saya ke sini ya, kadang-kadang gitu. Kalau lagi kurang enak badan. Ya, kalau masih bisa ke sini walaupun kurang enak badan, saya berangkat aja gitu. Insya Allah. Demi apa? Mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Kita mencari ridho Allah. Kalau sudah bukan ridho dari Allah, waduh, kita berat hidup ini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Wali
astaghfiruka wa atubu ilaik. Muhammad alaihi wasallam sallallahu. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.